membahas mata kuliah Sejarah Indonesia 5 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemberontakan Andi Aziz. Sebelum masuk ke penjelasan, kita simak video slide berikut ini ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan terkait dengan pemberontakan Andi Aziz. Sebelum memasuki penjelasan yang lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai siapa itu Andi Aziz. Andi Aziz yang memiliki nama lengkap Andi Abdul Aziz lahir pada tanggal 19 September 1924 di Simpang Binal, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1930-an, Andi Aziz dibawa ke Belanda oleh seorang pensiunan asisten residen Belanda. Pecahnya Perang Dunia Kedua akhirnya membuat Andi Aziz ini masuk ke Koninklijke Leger dan ia ditugaskan untuk masuk ke dalam tim pasukan bawah tanah untuk melawan tentara pasukan Jerman atau Nazi. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, akhirnya Andi Aziz diperbolehkan untuk memilih tugas dan mempertimbangkan apakah ia akan masuk ke dalam satuan sekutu yang akan bertugas di Jepang atau memilih untuk masuk ke dalam kelompok yang akan ditugaskan di gugus selatan negara Indonesia. Setelah dipikir-pikir bahwa sudah 11 tahun ia tidak jumpa dengan orang tuanya di Sulawesi Selatan, akhirnya dengan tegas ia memilih atau memutuskan untuk ikut satuan yang akan bertugas di gugus selatan Indonesia dengan harapan ia bisa bersatu kembali bersama dengan kedua orang tuanya di Makassar. Selanjutnya adalah latar belakang pemberontakan Andi Aziz. Apa sih hal-hal yang melatar belakangi pemberontakan Andi Aziz ini? Pemberontakan di bawah naungan Andi Aziz ini terjadi di Makassar yang diawali dengan adanya konflik di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan yang berlangsung di Makassar ini terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal yang mana mereka mendesak negara Indonesia Timur itu supaya segera menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Sementara itu di sisi lain terjadi sebuah konflik dari kelompok yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kegaduhan dan ketegangan dalam masyarakat di Sulawesi Selatan. Untuk menjaga keamanan di lingkungan masyarakat, pada tanggal 5 April 1950, pemerintah mengutus pasukan TNI sebanyak 1 batalion dari Jawa untuk mengamankan daerah tersebut. Namun, kedatangan TNI ini ke daerah tersebut ini dinilai mengancam kedudukan masyarakat yang pro-federal. Selanjutnya, para kelompok masyarakat pro-federal ini bergabung dan membentuk sebuah pasukan yang dinamakan dengan pasukan bebas di bawah komando Kapten Andi Aziz. Ia menganggap bahwa masalah keamanan di Sulawesi Selatan ini menjadi tanggung jawabnya. Nah, jika dirincikan, latar belakang timbulnya pemberontakan Andi Aziz ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, timbulnya pertentangan pendapat mengenai peleburan negara bagian Indonesia Timur atau NIT ke dalam Republik Indonesia. Ada pihak yang tetap menginginkan negara Indonesia Timur ini tetap dipertahankan dan tetap merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia Serikat. Sedangkan ada satu pihak lagi yang menginginkan negara Indonesia Timur ini untuk melebur dan bergabung ke dalam Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Yang kedua, ada perasaan curiga di kalangan bekas anggota-anggota KENIL yang disalurkan ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS atau TNI. Anggota-anggota KENIL ini beranggapan bahwa pemerintah akan menganaktirikannya, sedangkan pada pihak TNI sendiri ada semacam kecanggungan untuk bekerjasama dengan bekas lawan mereka selama perang kemerdekaan. Selanjutnya adalah menuntut bahwa keamanan di negara Indonesia Timur hanya merupakan tanggung jawab pasukan bekas KENIL saja. Kemudian menentang campur tangan pasukan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, terhadap konflik di Sulawesi Selatan.
Yang terakhir adalah mempertahankan berdirinya negara Indonesia Timur. Hal-hal tersebutlah yang kemudian mendorong lahirnya pemberontakan Andi Aziz yang terjadi pada tanggal 5 April 1950 dan dipimpin oleh Andi Aziz sendiri. Selanjutnya adalah jalannya pemberontakan Andi Aziz. Pada tanggal 5 April 1950, gerombolan Andi Aziz mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Selain itu, mereka juga menawan seorang panglima perang teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Mokoginta. Dengan anggapan sudah merasa kuat, pada tanggal itu pula, setelah menangkap dan menawan Letnan Kolonel Mokoginta, Panglima Teritorium Sulawesi, Kapten Andi Aziz mengeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada pemerintah pusat di Jakarta. Adapun isi dari pernyataan itu adalah yang pertama, negara Indonesia Timur itu harus tetap dipertahankan agar tetap berdiri menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, tanggung jawab keselamatan daerah negara Indonesia Timur agar diserahkan kepada pasukan Kenil yang telah menjadi anggota APRES. TNI yang bukan berasal dari Kenil tidak perlu turut campur. Yang ketiga, Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta supaya tidak mengizinkan negara Indonesia Timur itu dibubarkan dan bersatu dengan Republik Indonesia. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan sebuah ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut. Pada tanggal 8 April 1950, ultimatum yang dilayangkan isinya ini memerintahkan kepada Andi Aziz untuk melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Jakarta. Andi Aziz diberi waktu selama 4 kali 24 jam. Selain itu, Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta menarik pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera. Kemudian, Andi Aziz ini sama sekali tidak menggubris ultimatum yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Karena Andi Aziz tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan-pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada saat itu terjadilah pertempuran. Beberapa bulan kemudian, ternyata pada tanggal 5 Agustus 1950, pasukan Andi Aziz ini secara tiba-tiba mengepung markas Staf Brigjen 10 Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berlangsung lama. Pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, Kenil, pasukan pendukung Andi Aziz, meminta berunding dengan TNI. Selanjutnya adalah upaya penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penumpasan terhadap pemberontakan Andi Aziz ini. Yang pertama adalah pada tanggal 8 April seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah telah memerintahkan kepada Andi Aziz bahwa ia harus melaporkan dirinya selama 4 kali 24 jam ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Yang kedua, tanggal 15 April 1950, Andi Aziz pergi ke Jakarta setelah didesak oleh Sukawati, Presiden dari negara Indonesia Timur. Namun karena keterlambatannya untuk melapor, Andi Aziz akhirnya ditangkap dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang ketiga, pemerintah juga mengirim pasukan ekspedisi di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Yang terakhir, setelah bertempur selama 2 hari, pasukan TNI berhasil memukul mundur pasukan pemberontak Kenil atau pasukan pendukung Andi Aziz yang pada akhirnya mereka meminta untuk berunding dengan TNI. Selanjutnya adalah akhir pemberontakan Andi Aziz. Tanggal 8 Agustus 1950, pihak KL Kenil meminta untuk berunding dengan TNI ketika menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak menguntungkan lagi untuk berperang dan melawan serangan dari lawan. Perundingan tersebut akhirnya dilakukan oleh Kolonel A.E. Kawilarang dari pihak Republik Indonesia dan Mayor Jenderal Chevalier dari pihak KL Kenil. Hasil dari perundingan tersebut adalah yang pertama, kedua belah pihak setuju untuk menghentikan baku tembak yang menyebabkan terjadinya kegaduhan di daerah Makassar tersebut. Yang kedua, dalam waktu 2 hari, pasukan Kenil harus meninggalkan Makassar. Yang ketiga, Andi Aziz berhasil ditangkap dan diadili di Pengadilan Militer Yogyakarta pada tahun 1953 dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Antara pihak pemberontak dengan utusan pihak pemerintah dari Jakarta semula diusahakan pemecahan masalah melalui perundingan yang kemudian diusulkan dengan ultimatum.
sehingga pada akhirnya harus diambil tindakan militer. Pada tanggal 20 Agustus 1950, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dapat menguasai seluruh kota Makassar atau ujung pandang. Selanjutnya adalah nasib negara Indonesia Timur. Pada kala itu, ada beberapa dampak pemberontakan Andi Aziz yang juga akhirnya membentuk nasib dari negara Indonesia Timur. Nah, apa saja hal tersebut? Yang pertama adalah Insinyur P.D. Diapri, Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, kala itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan pemberontakan Andi Aziz. Yang kedua, Insinyur Putu Hena diangkat menggantikan Insinyur Diapri. Ia merupakan tokoh yang pro-republik. Yang ketiga, Sukawati, Wali negara Indonesia Timur pada 21 April 1950 mengumumkan jika negara Indonesia Timur bersedia untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terakhir yaitu meninggalnya Kapten Andi Aziz. Pada tanggal 30 Januari 1984, seluruh keluarga dari Andi Aziz diselimuti oleh duka yang mendalam karena kepergian sang kapten, Andi Abdul Aziz. Di usianya yang sudah menginjak 61 tahun, ia meninggal di Rumah Sakit Husada, Jakarta karena serangan jantung yang dideritanya. Andi Aziz meninggalkan seorang istri dan jenazahnya diterbangkan dari Jakarta ke Sulawesi Selatan, lalu dimakamkan di pemakaman keluarga Andi Juwana Daeng, Maliungan, yang bertempat di Desa Tuwung, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Dalam suasana duka, mantan Presiden Republik Indonesia B.J. Habibie beserta istrinya Hasri Ainun, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Tri Sutrisno, dan para anggota perwira TNI turut berduka cita dan hadir dalam acara pemakaman tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.